Singkat ceritanya, rupanya Sukmo ini dia itu punya kelebihan tentang hal-hal gaib atau hal-hal mistis, sehingga dia itu berdialog oleh dedemit yang ada di Sintes Percut Setuan, tepatnya di desa Kolam itu. Sekarang namanya itu Desa Sukmoilang. Itu kampung Sukmoilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini episode keempat ini saya akan membahas tentang kampung di daerah Percut Setuan. Masih daerah Percut, yaitu tentang kampung atau desa Sukmoilang. Itu ada daerah namanya Sukmoilang. Kenapa daerah itu diberi nama Sukmoilang? Ini kisahnya berawal dari sini. Berawal dari kisah seorang mandor kuli perkebunan. Kisahnya berawal dulu di Sumatera Utara ini terkenal yaitu produksi tembakaunya. Dulu Belanda itu menginjakkan kaki di Indonesia itu tergiur dengan produk atau tembakau yang ada di daerah Deli, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Singkat ceritanya, di masyarakat lokal ini pada waktu pembukaan lahan perkebunan di Medan, Sumatera Utara, dipakailah orang-orang yang ada di daerah Medan ini atau orang lokal sini. Tapi ternyata Belanda itu kecewa. Karena menurut ceritanya orang-orang lokal di sini sangat malas-malasan atau kerjanya tuh harus diperintahkan dulu atau disuruh dulu. Jadi mereka itu merekrut kuli kontrak yang ada di Jawa. Jadi orang-orang Jawa itu diiming-imingkan kerjaan enak dan jabatan yang bagus. Termasuk adalah Sukmo sendiri dan kawan-kawannya. Akhirnya Sukmo dan kawan-kawannya sampailah ke daerah Medan, Sumatera Utara. Sesampainya di sana mereka rupanya dipekerjakan sebagai kuli kontrak perkebunan. Dan yang mau mereka buka untuk perkebunan itu daerah Sintes Percut Setuan, tepatnya daerah desa Kolam. Jadi di sana mereka itu buka perkebunan tembakau. Setelah mereka bekerja berapa hari, mereka merasa dihianati, mereka merasa ditipu, dan mereka tuh merasa kesal karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Di situ mereka dipekerjakan, tapi hanya mereka dikasih makan, tidak digaji sama sekali. Ada sebagian mengatakan digaji, ada mengatakan sebagian mereka tuh nggak digaji. Sukmo itu terkenal adalah sebagai mandor. Dulu di zaman kuli kontrak perkebunan itu yang terkenal itu adalah mandornya. Kamu itu mandor siapa? Mandor si B. Kamu mandor siapa? Mandor si C. Sebegitulah. Jadi mereka itu terkenal dengan nama mandornya. Siapa yang mandori kamu? Mandor saya si B. Sukmo adalah termasuk mandor. Beliau ini salah satu orang yang direkrut dari Jawa ke Sumatera Utara. Jadi ketika mereka udah sampai di tempat lokasi, mereka udah bekerja berapa hari, minggu, bahkan mengatakan bertahun-tahun kerja, hanya merasa ditipu oleh Belanda. Singkat ceritanya, rupanya Sukmo ini, dia itu punya kelebihan tentang hal-hal gaib atau hal-hal mistis. Sehingga dia itu berdialog oleh dedemit yang ada di Sintes Percut Setuan, tepatnya di desa Kolam itu. Sekarang namanya itu Desa Sukmoilang. Itu kampung Sukmoilang itu nama dia. Singkat ceritanya dia itu berdialog dengan dedemit sana. Dan di sana itu memang masih rawan kali untuk masalah hal-hal gaib. Jadi aura-aura mistisnya itu masih kental di zaman dulu itu. Itu sekitar menurut ceritanya itu di tahun 1900 atau 1905, seperti itulah, dari 1900 atau 1905 itu Belanda membuka perkebunan di daerah Sintes Percut Setuan. Singkat ceritanya hanya memang ada beberapa versi tentang masalah Sukmoilang ini. Berapa versi inilah yang kita belum tahu kebenarannya. Yang pertama yang saya ceritakan tadi, Sukmo itu berdialog sama
Dedemit yang ada di situ berdialog untuk meminta kepada dedemit tadi itu untuk menutupi mereka ketika mereka kabur. Jadi mereka itu bisa balik ke Jawa atau mereka disembunyikan lah untuk bisa balik ke Jawa. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, mereka itu ketika lagi kerja tiba-tiba mereka itu disembunyikan. Sampai saat ini belum pernah tahu keberadaan Sukmo. Maka dikatakan Sukmo hilang. Mandor Sukmo hilang. Itu perkiraan Sukmo itu mengepalai sekitar 49 orang atau 50 orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap mandor itu punya anggota 50 orang. Jadi dia itu bawahannya itu 50 orang. Nah, termasuk Mandor Sukmo tadi sendiri. Jadi Mandor Sukmo ini tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa diketahui jejaknya. Jadi dari pihak Belandanya bahkan orang-orang mandor-mandor yang lain tidak mengetahui di mana keberadaan Sukmo hilang. Jadi mereka tuh raib hilang begitu saja. Menurut ceritanya mereka itu jadikan tumbal. Ada yang mengatakan jadikan tumbal, ada yang mereka mengatakan mereka tuh hilang dengan sendirinya, diumpeti oleh makhluk gaib. Ada yang mengatakan mereka itu memohon sama makhluk gaib untuk disembunyikan. Cerita ini beredar di era saintis persetujuan dan mereka tuh mengetahui benar kisah yang terjadi di situ. Memang sampai saat ini di desa itu memang cukup kental kali. Tentang hal mistisnya, hal gaibnya itu sangat-sangat kental. Karena di situ memang menurut ceritanya untuk orang Bunian atau sering suara-suara malam itu gamelan itu sering terdengar di daerah itu sampai sekarang ini. Maka kampung itu dan itu setiap orang itu dinamakan Sukmo 1, Sukmo 2 sampai Sukmo berapa itu. Saya kurang paham juga. Tapi yang jelasnya kisah dari itu adalah satu mandoran hilang. Satu mandoran tuh hilang. Itu sekitar 50 orang lebih hilang di tempat itu. Menurut ceritanya mereka tuh hilang karena gaib. Mereka tadi tumbal. Bermacam-macam mitos, gaya, atau apapun cerita yang beredar di masyarakat itu. Yang jelas sampai saat ini belum ada kabar tentang Mandor Sukmo hilang itu. Mereka tuh hilang, ada yang mengatakan mereka hanya kerja setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun di tempat itu. Selebihnya mereka tuh hilang raib. Tidak ada yang tahu karena Allah yang tahu. Jadi asal usul kampung Sukmo hilang itu berasal dari seorang mandor yang hilang bersama anggotanya. Sekitar 50 orang lebih. Sampai sini dulu cerita saya. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman yang menarik, silakan DM saya. DM saya, mungkin episode selanjutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.